Kalau kalian menggunakan Microfan AI, sebenarnya Microfan AI ini lebih cocok kalau kita gunakan untuk mendiagnosa atau mencari problem atau masalah di jaringan mikrotik. Ya, untuk setting juga sebenarnya bagus. Cuman kalau kalian gunakan untuk mencari problem atau masalah itu lebih bagus lagi. Contohnya kayak gini. Saya akan, oh ya, di sini juga sebelumnya saya pakai mode diagnosa ya. Nanti kalau kalian mau lebih detail lagi dalam pengecekan si jaringannya, kalian bisa menggunakan mode diagnosanya. Kalian aktifkan aja, terus kalian konekkan juga ke mikrotik kalian. Oke, contoh di sini. Kenapa ya CPU saya suka tiba-tiba naik tinggi? Contohnya kayak gini ya. Ataupun mungkin kalau masalah kalian detail, kalian udah tahu ada permasalahan segala macam, ya kalian tinggal jelaskan aja permasalahannya apa, nanti dia akan bantu cek. Jadi ini akan lebih cepat untuk kita menganalisa. Nanti ketika kita udah tahu dari AI-nya garis besarnya kayak gimana, baru nanti kita lihat di mikrotiknya seperti apa ya. Kita cek satu-satu juga pakai tools-tools yang ada di mikrotik apa yang bikin CPU-nya naik gitu. Nah, di sini juga ya, kesimpulan belum dapat dipastikan penyebab CPU naik pada router Mikrotikus saat ini. CPU-nya terbaca 6% karena memang CPU saya tidak naik drastis gitu ya. Di bawah ambang 70%, tetapi riwayat snapshot-nya menunjukkan fluktuasi berkala dari 39 sampai 45% yang jauh di atas baseline-nya atau yang biasanya di 14%. Tidak ditemukan bukti kuat lah ya. Ini memang karena mikrotik saya tidak ada problem, tidak ada masalah. Ya, CPU-nya juga normal-normal aja di angka naik ke 40 atau di 30-an itu normal. Karena ketika pengetesan, ya biasa pengetesan tuh CPU naiknya segini. Nah, jadi kalian bisa gunakan Microfan AI ini untuk pengecekan masalah jadi lebih cepat. Tapi ketika kita sudah mengecek dan mendapatkan hasilnya seperti ini, ya, misalnya nanti ada hasil nih, oh ini problemnya dari sini, banyak drop paket atau apa. Nah, kita bisa langsung cek. Contohnya misal AI-nya ada ngerespon misalnya gini, di bagian header 5 misalnya, di bagian tag-nya kan di sini ada paket drop dari queue ya. Nah, kita cek nih queue-nya kenapa gitu. Queue-nya ada masalah apa di bagian traffic. Misalnya ini traffic game. Cek di traffic gamenya, di bagian statistiknya kayak gimana, ya tetap kita diagnosa lagi. Tapi jadi lebih cepat dalam kita menganalisis masalahnya. Karena nanti AI-nya udah ngasih garis besarnya, apa aja nih yang harus dilihat ya, kayak gimana-gimananya. Ataupun di sini juga ada langkah berikutnya adalah pemeriksaan kayak tools CPU ya, jika mendukung kayak gini. Kita bisa pakai ini ya untuk melihat pembagian beban gitu. Jadi nanti AI-nya ngasih tahu pakai tools, pakai profile gitu ya. Tadi profile ya, pakai profile. Sini CPU-nya kita bisa A, lalu kita bisa start. Nanti kita bisa tahu bebannya itu dialokasikan kemana aja. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya bisa ngebantu kita. Nah, jadi kalau kalian pakai Microfan AI, lebih bagus. Setting juga sebenarnya bagus. Cuman lebih bagus lagi untuk kita mendiagnosa, mencari sebuah problem masalah. Karena kalau setting mungkin sangat gampang ya, tidak susah. Tapi untuk mencari sebuah masalah di jaringan mikrotik, sebuah problem, sebuah error, itu kadang jadi rumit dan juga bikin pusing gitu.